Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara benda yang diharamkan secara bertahap adalah khamr. Kenapa khamr ini diharamkan secara bertahap? Karena benda ini mendarah daging menjadi minuman di setiap rumah yang ada di Jazirah Arab. Hingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj, Jibril datang kepada beliau dengan membawa 2 gelas, yang satu berisi susu dan yang satu berisi khamar. Kemudian Nabi SAW memilih susu. Lalu Jibril mengatakan, laqad ikhtartal fitrah, engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah. Kenapa beliau membawa 2 ini, susu dan khamar? Karena ini merupakan minuman pendamping yang dimiliki oleh hampir setiap rumah yang ada di Jazirah Arab selain air putih. Sebagaimana masyarakat di tempat kita punya air putih dan punya aneka minuman-minuman pendamping yang lainnya. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika khamar diharamkan secara bertahap, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan pengharamannya secara total di surat Al-Maidah. Datanglah seorang sahabat yang bernama Abu Talha radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Talha menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada masalah besar yang beliau alami. Apa itu? Beliau mendapatkan amanah berupa warisan anak yatim yang bentuknya adalah khamar. Ada anak yatim ketika bapaknya meninggal, dia tidak memiliki warisan selain khamar. Karena sebelum khamar diharamkan, khamar ini menjadi salah satu di antara komoditas ekspor yang bisa menghasilkan keuntungan, bisa menghasilkan harta. Hingga kemudian sebelum sempat untuk diekspor, Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan khamar. Maka Abu Talha bingung bagaimana solusi yang tepat untuk menyelamatkan harta anak yatim ini. Karena kita tahu mereka adalah masih anak-anak, butuh modal besar sampai bisa menginjak usia dewasa. Mereka belum bisa kerja, sementara orang tuanya hanya meninggalkan warisan berupa khamr. Maka dia datang kepada Nabi SAW, kemudian menyampaikan masalah yang dialami. Nabi SAW meminta, ahrikha, buang itu khamr. Abu Talha kemudian berpikir, adakah solusi yang bisa digunakan untuk menyelamatkan hal ini? Maka dia datang kepada Nabi SAW dan menawarkan sebuah solusi. Ya Rasulullah, afala naj'aluhu khallan? Afala naj'aluhu khallan? Bagaimana kalau kita jadikan khamr ini sebagai cuka? Dan cuka hukumnya halal. Apa kata Nabi SAW? La, enggak boleh. Ahrikha, tuang itu khamr, buang itu khamr. Kemudian Abu Talha memerintahkan kepada Anas bin Malik, ya Anas, buang semua khamr, walaupun itu adalah harta warisan. Masalah ini tidak ada ampun jamaah. Karena benda ini sama sekali tidak memiliki peluang untuk dibuat halal. Dan itu bisa merusak tatanan kehidupan manusia.
Karena itu disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lu'inatil khamru ala asyrati aujuh." Ada 10 hal yang dilaknat karena khamr. Ada 10 hal yang dilaknat karena khamr. Bukan cuman satu, bukan cuman yang minum. Ada 10 yang dilaknat karena khamr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan rincian, bi'ainiha wa asiriha wa mu'tasiriha wa ba'iha wa mubta'iha wa hamiliha wal mahmuli ilaihi wa akili thamaniha wa syaribiha wa saqiha. Dari mulai ujung sampai ujung yang terlibat terkait dosa minum khamr semuanya dilaknat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 10. Pertama, khamrnya itu sendiri. Minuman ini dilaknat. Tidak ada minuman di dunia yang dilaknat selain khamr. Anda minum apapun halal, hukum asal minuman halal. Tapi khamr, minuman khamr hukumnya haram dan dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang meres anggur. Berikutnya, wa mu'tasiriha, orang yang menampung perasan anggur. Dia membeli para petani yang meras anggur. Wa ba'iha, yang jual khamr. Wa mubta'aha, yang beli khamr. Wa mubta'iha, yang beli khamr. Meskipun bisa jadi dia tidak minum, tapi dia membelikan untuk orang lain. Wa hamiliha, yang nganterin khamr. Sehingga mereka yang bekerja sebagai kurir yang mengantarkan khamr, dia ikut dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wal mahmulati ilaihi, yang menampung setelah khamr diantarkan, nanti diantarkan ke tempat ini, maka yang menjadi tujuan ini juga turut dilaknat. Wa akili thamaniha, yang makan hasil penjualannya, termasuk mereka yang punya saham di outlet-outlet yang menjual khamr. Wa syaribiha, yang minum. Wa saqiha, yang nuangin khamr. 10 yang dilaknat gara-gara satu minuman haram. Sehingga jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita lihat seperti ini, kita bisa memiliki kesimpulan, bukankah ini dosa yang sangat besar? Bukankah khamr ini adalah dosa besar? Sehingga sudah selayaknya seorang mukmin menjauhinya. Bahkan di surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, Allah ketika mengharamkan khamr, Allah sebutkan dari 10 sisi. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Para ulama ahli tafsir mengatakan, dalam 2 ayat ini, ketika Allah mengharamkan khamr 100%, Allah menyebutkan 10 sisi dan sudut pandang kenapa khamr itu diharamkan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan khamr, Allah berikan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya menjauhi khamr adalah konsekuensi dari iman. Menjauhi khamr adalah bagian dari konsekuensi iman. Yang kedua, Allah sebutkan khamr dalam deretan benda-benda kotor yang lain. Al-ansab, berhala, wal azlam, dan praktek mengundi nasib yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Yang ketiga, Allah sebut khamr dengan rijsun, sesuatu yang najis. Rijs artinya najis. Rijsun, khamr itu najis. Yang keempat, Allah sebut khamr dengan min amali syaitan, perbuatan setan. Yang kelima, Allah nyatakan fajtanibuhu, jauhilah khamr. Yang keenam, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Artinya Allah berikan motivasi, kalau kalian melakukan itu semuanya, maka kalian akan mendapatkan keberuntungan.
6 sisi ketika Allah mengharamkan khamr. Allah sebutkan 6 sisi, 6 sudut pandang. Selanjutnya di ayat 91. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Allah sebutkan dampak buruk khamr berikutnya, bahwa setan hendak menanamkan permusuhan kepada kalian dengan khamr dan judi. Maka madarat khamr berikutnya, sisi buruk khamr berikutnya adalah dia menjadi alat bagi setan untuk merusak tatanan sosial. Selanjutnya, dia menjadi alat bagi setan untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan di tengah umat manusia. Kemudian Allah katakan wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Setan mengajak manusia dan menghalangi manusia untuk melakukan salat dan melakukan zikrullah ketika dia minum khamr dan main judi. Fahal antum muntahun. Yang 10 Allah tegaskan, bukankah dengan pertimbangan semua ini seharusnya kalian harus berhenti dari minum khamr. Ada 10 pertimbangan dalam 2 ayat di surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr. Walhamdulillah, hamba yang hatinya masih suci, nuraninya yang masih bersih, akan sepakat mengatakan khamr itu haram dan khamr itu bahaya. Dan kita mohon kepada Allah, semoga lingkungan kita bisa menghindari khamr. Kita bersihkan lingkungan kita dari khamr, agar lingkungan ini tidak ternajisi dengan keberadaan minuman yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang punya potensi sangat berbahaya. Siapakah itu? Ketika masyarakat sudah sepakat untuk menolak khamr, namun ternyata mengapa toko yang menjual khamr semakin merajalela? Jawabannya adalah karena ada yang melindungi. Dan pelindung ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laknatullah man awa muhditsan au muhdatsa." Allah melaknat orang yang melindungi praktek maksiat. Sehingga ketika masyarakat sudah sepakat untuk menolaknya, masyarakat sepakat untuk tidak setuju dengannya. Ada banyak kejadian beberapa kampung yang mereka serempak untuk menolak outlet-outlet yang menjual khamr. Tapi karena ada pelindungnya sehingga mereka tetap berdiri. Maka siapa yang melindungi, dialah yang paling bertanggung jawab. Dan orang ini mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan doa yang sangat buruk. Anda bisa bayangkan di saat kita ingin ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagian di antara kita ternyata ada yang dilaknat oleh Rasulullah, dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin bertemu beliau dalam kondisi bahagia dan gembira. Jangan sampai kita ketemu beliau sallallahu alaihi wasallam dengan membawa beban dosa, yang dosa itu merupakan dosa yang dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah jadikan negeri ini negeri yang baik. Allah jadikan lingkungan kita lingkungan yang baik. Allah bersihkan dari potensi-potensi kejahatan dan semua sumber-sumber kejahatan. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri kita dihiasi dengan akhlak yang mulia, dihiasi dengan kepribadian yang baik, dijauhkan dari hal-hal yang haram dan tindakan-tindakan yang asusila. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina wa a'inhum ala tanfidhi amanatihim. Allahumma arzuq lahum wuzara as-salihin wa bitanat as-salihin.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum. Haji Furoda bareng Ustadz Amin Nurbait hanya $18.000. Hubungi 0812 9090 4331.